Bab 301 Selamat bekerja sama. Bagaimana mencoba? Petik 2. Harvey bertanya sambil tersenyum. Ketika semua orang mendengar ini, mereka segera menjadi tertarik dan menatap Sang Kun. Mereka juga penasaran apakah Harvey benar-benar memiliki kemampuan magis ini, atau dia hanya membual. Sang Kun menunjuk ke batu di samping dan berkata, Tuan Harvey, masih ada 8 batu yang tersisa, selama Anda dapat membedakan dengan tepat mana yang dapat menghasilkan hijau dan mana yang tidak, saya akan percaya Anda sekarang. Apa yang saya katakan? Apalagi mulai sekarang, saya bersedia berteman dengan Tuan Harvey dan melakukan bisnis batu kasar. Di masa depan, keuntungan akan dibagi, kalian 6, saya 4, bagaimana? Petik 2. Ketika komentar ini keluar, semua orang yang hadir tercengang. Secara khusus, adik laki-laki Gedan Wei dan Sang Kun bahkan lebih heran. Tahukah Anda, dulu Sang Kun sangat lihai dalam berbisnis. Tapi hari ini, Sang Kun bersedia menyerahkan keuntungan, yang tidak bisa dipercaya. Zatov juga terkejut. Namun, setelah dipikir-pikir, dia juga mengerti. Jika Harvey benar-benar memiliki kemampuan magis ini, maka Sang Kun secara alami berharap untuk memegangnya dengan kuat. Apakah kemampuan ini jauh lebih kuat daripada Gedan Wei? Harvey tersenyum dan berkata, karena Tuan Sang Kun mengatakan ini demi itu, saya bersedia mencobanya. Oke. Sang Kun mengambilnya, Tuan Harvey, tolong. Harvey dengan senyum tipis, dia berjalan ke 8 batu yang tersisa. Dari 10 batu sebelumnya, dia bisa melihat 6 di antaranya bisa menghasilkan warna hijau. Dia memilih no. 6 sendiri, dan Gedan Wei memilih no. 9. Masih ada 4 batu tersisa untuk menghasilkan hijau. Dia meliriknya, dan setelah mengkonfirmasi lagi, dia berkata langsung, no. 3 yang hijau, no. 4 bibit hijau, no. 7 parrot green, no. 10 kodok hijau. Sisanya no. 1, no. 2, nomor 5, nomor 8 semuanya tidak bisa hijau. Petik 2. Bukankah Anda dapat mengidentifikasi begitu cepat? Petik 2. Dan bisakah Anda tahu persis apa hijau dapat dihasilkan dari setiap batu? Petik 2. Ini tidak mungkin, kan? Petik 2. Apakah itu mungkin atau tidak, kamu akan tahu jika kamu memotongnya. Semua orang mulai berbicara. Cepat, ambil no. 3, no. 4, no. 7, dan no. 10 untuk dipotong. Sang Kun dengan cepat memberi perintah. Adik-adiknya dengan cepat mengikutinya. Butuh beberapa saat. No. 3 hijau yang hijau. Seru adik kecil yang memotong batu itu. Pergi kemari dan lihat. Teriak Sang Kun girang, lalu berlari cepat. Zatov, Karina, Moerlene, dan semua orang yang hadir berkumpul. Harvey tidak ikut bersenang-senang, tetapi hanya memegang segelas anggur merah dan mengocoknya dengan lembut, dengan senyum tipis di sudut mulutnya. Di waktu berikutnya, serangkaian seruan terdengar di dalam kotak. No. 4 berwarna hijau bibit berwarna hijau. No. 7 berwarna hijau burung beo hijau. No. 10. No. 10 juga berwarna hijau kodok hijau. Sial luar biasa. Oh ya Tuhan semuanya benar. Tuan Harvey adalah seorang jenius. Untuk sementara waktu, seluruh kotak itu sensasional, seruan dan kekaguman datang satu demi satu. Sang Kun menelan tenggorokannya dan berteriak keras, cepat. Cepat potong batu no. 1, no. 2, no. 5 dan no. 8 potong batu itu. Dalam waktu singkat, hasilnya keluar. Tidak ada hijau. Masih tidak ada hijau. Pada saat ini, semua orang yang hadir terdiam beberapa saat. Segera, semua orang berbalik dan menatap kosong ke arah Harvey yang sedang duduk di sofa mencicipi anggur, dengan ekspresi yang sangat kaya di wajahnya. Itu semua dikatakan. Ini benar-benar semua dikatakan dan dilakukan. Batu mana yang bisa menghasilkan hijau, jenis hijau apa, dan batu mana yang tidak bisa menghasilkan hijau, lumayan, semuanya berkata. Gedan Wei bahkan lebih terpana, seluruh tubuhnya gemetar, dan dia merasa wajahnya bengkak. Dia tidak percaya Harvey lagi dan lagi, tetapi hasilnya melebihi harapannya lagi dan lagi. Menguasai. Saya tidak berharap bahwa saya benar-benar akan bertemu orang dewasa. Segera, Sang Kun, Zatov dan yang lainnya datang. Harvey, saya yakin, saya benar-benar yakin. Zatov mengacungkan jempol kepada Harvey. Gedan Wei juga menghela nafas dalam-dalam dan berkata, ada pepatah lama di Shenzhou, ada orang di luar orang, dan ada surga di luar. Saya tidak berharap saudara laki-laki saya dan Wei bertemu dengan seorang guru sejati hari ini. Tuan, terimalah saya. Sampai jumpa. Mengatakan itu, Gedan Wei membungkuk dalam-dalam ke arah Harvey, dan benar-benar yakin. Gadis-gadis seksi itu menatap mata Harvey, bersinar lurus. Ini adalah gunung emas yang berjalan, jika ada yang bisa menjadi wanitanya, pasti akan berkembang. Namun, ketika mereka melihat Moerlene, mereka semua merasa malu. Moerlene juga memiliki mata yang indah, memandang Harvey seperti melihat sepotong harta karun. Sang Kun bergegas, memberi Harvey sebatang R0K0K, dan menuangkan anggur Harvey sendiri. Kemudian, dia duduk di seberang Harvey dan berkata, Tuan Harvey, saya, Sang Kun, telah berurusan dengan banyak orang, tetapi saya belum pernah bertemu seseorang seperti Anda, Tuan Harvey. Jangan katakan apa-apa, Anda akan menjadi Tuan Harvey di masa depan, sahabat Sang Kun yang paling berharga. Tuan Harvey, akankah kita berbicara tentang kerjasama sekarang?
Selain itu, saya bersedia mengurangi keuntungan sebesar 10% lagi, dan membagikan keuntungan di masa depan, Anda 7, saya 3. Hah? Wei terkejut, Tuan, ini. Apakah ini terlalu berlebihan? Petik 2. Zatov, Karina dan yang lainnya mengerutkan kening, juga terkejut. Untuk membuat rubah tua ini secara sukarela mengurangi begitu banyak keuntungan, tidak ada seorang pun kecuali Harvey. Namun, tidak sama sekali. Sang Kun melambaikan tangannya dan menatap Harvey dengan tidak sabar, Tuan Harvey, selama Anda setuju, kami akan menandatangani kontrak sekarang. Tuan Sang Kun, itu bukan masalah. Menandatangani kontrak, mendesak. Lagi pula, saya memiliki banyak hal untuk dilakukan sendiri, jadi saya akan menyerahkan bisnis batu kasar kepada orang yang istimewa. Petik 2. Harvey berkata sambil tersenyum, dan kemudian percakapan berubah, Tuan Sang Kun, Anda dengan sukarela menyerahkan begitu banyak keuntungan, seharusnya ada syarat lain, kan? Saya tidak percaya pada kenyataan bahwa kue itu jatuh dari langit. Harvey, ya, aku punya beberapa persyaratan. Petik 2. Katakan. Petik 2. Harvey menyalakan sebatang R0K0K. Sang Kun berpikir sejenak dan berkata, Tuan Harvey, saya akan memilih 10 batu kasar setiap bulan dan mengirimkannya kepada Tuan Harvey untuk Anda identifikasi. Saya ingin tahu apakah Tuan Harvey dapat menyetujui kondisi ini. Kondisi Sang Kun, kerumunan tiba-tiba tersadar. Tidak heran Sang Kun rela menyerahkan begitu banyak keuntungan, tetapi dia tidak berharap memiliki rencana ini. Seperti yang diharapkan dari rubah tua. Bagaimanapun, apakah itu Sang Kun, Gedan Wei, atau penilai harta karun lainnya, akan ada saatnya mereka salah, dan mereka sangat mungkin menganggap batu bagus sebagai impor paralel. Tapi Harvey tidak mau. Kemampuan Harvey jelas bagi semua orang, jadi dia secara alami mempercayainya. Faktanya, orang memiliki keegoisan mereka sendiri, yang normal, selama mereka tidak terlalu serakah, Harvey tidak akan jijik. Bantu dia mengidentifikasi 10 batu setiap bulan, yang tidak terlalu banyak dan dapat diterima. Harvey berpikir sejenak, lalu mengangguk, oke, aku janjikan syarat ini padamu. Petik 2. Selamat bekerja sama. Sang Kun sangat bersemangat, berdiri, dan mengulurkan tangannya ke Harvey. Selamat bekerja sama. Petik 2. Harvey juga tersenyum sedikit dan mengulurkan tangannya. Bab 302, hormati Anda. Setelah itu, Harvey tidak segera menandatangani kontrak dengan Sang Kun, tetapi memberi Sang Kun informasi kontak He Yingji. Sang Kun juga berjanji untuk menemukan pengrajin top untuk mengubah hijau kekaisaran menjadi perhiasan dan mengirimkannya ke Harvey. Harvey juga tahu bahwa Sang Kun tidak akan mengadunya, jadi dia setuju. Setelah tinggal di hotel untuk sementara waktu, Zatov secara pribadi mengirim Harvey dan Mu Erlene pergi. Di dalam mobil, Harvey memanggil He Yingji. Setelah beberapa saat, telepon terhubung. Tuan Harvey, ada apa dengan Anda menelepon saya selarut ini? Petik 2. Suara He Yingji datang dari ujung telepon yang lain. Jelas bahwa pihak lain sangat terkejut dan terkejut bahwa dia mengambil inisiatif untuk menghubunginya. Tuan He, saya baru saja berhubungan dengan Sang Kun, Raja Batu Myanmar. Saya pikir orang ini baik-baik saja, jadi saya berencana untuk melakukan bisnis batu geokasar dengannya. Namun, sekarang saya memiliki banyak hal di tangan dan saya tidak bisa sibuk. Jadi, saya berencana untuk membiarkan keluarga He Anda yang bertanggung jawab atas masalah ini, saya ingin tahu apakah Anda bersedia atau tidak. Myanmar. Petik 2. He Yingji sangat terkejut dan suaranya keras. Tentu saja itu benar. Petik 2. Harvey dan menjawab sambil tersenyum. Ya Tuhan Tuan Harvey, Anda terlalu baik untuk bisa online dengan Sang Kun. Anda tahu, keluarga He kami telah berusaha untuk berhubungan dengan Sang Kun, dan kami ingin membahas kerjasama dengannya. Tapi Sang Kun mengabaikan kami sama sekali dan memandang rendah keluarga kami. Saya tidak berharap Anda memberi saya kejutan besar, Tuan Harvey, saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Petik 2. He Yingji di ujung telepon sangat bersemangat sehingga dia tidak jelas. Harvey tertawa, dia tersenyum dan berkata, Tuan He, saya telah memberikan informasi kontak Anda kepada Sang Kun, dan dia akan menghubungi Anda dalam beberapa hari ke depan. Juga, saya sudah membahas pembagian keuntungan dengan Sang Kun. Petik 2. Bagaimana? Petik 2. He Yingji bertanya. Kami 7, mereka 3. Petik 2. Harvey berkata ringan. Apa? 7-3. Napas He Yingji menjadi cepat. Tuan Harvey, Anda tidak salah, ini benar-benar kami bertujuh, mereka bertiga. Petik 2. Kenapa aku berbohong padamu? Tentu saja itu benar. Petik 2. Petik 2. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa, ini sangat berbeda dengan pendekatan Sang Kun. Petik 2. Oke, jangan bersemangat, tunggu sampai kamu menghasilkan uang nanti. Harvey tersenyum dan berkata, Tuan He, karena saya meminta Anda untuk membantu saya mengurus masalah ini, saya tentu tidak akan membiarkan Anda melakukannya dengan sia-sia. Petik 2. Nah, saya akan memberikan 30% dari keuntungan yang diperoleh nanti, dan saya akan mengambil 40%, bagaimana dengan itu? Petik 2. Tidak, Tuan Harvey, ini adalah kehormatan keluarga He kami untuk dapat melayani Anda. Petik 2. Keuntungan 30% terlalu banyak, kami hanya mengambil 20%, oh tidak, satu pencapaian tidak masalah. 20%, jangan katakan apa-apa lagi, jika kamu mendorongnya lagi, kamu tidak akan memperlakukan kami sebagai teman. Petik 2. Petik 2. Oke, Tuan Harvey, maka keluarga He kita akan mengambil 20%.
Tuan Harvey, Anda dapat yakin bahwa keluarga He kami akan mengurus bisnis ini dan tidak akan pernah mengecewakan Anda. Harvey menjelaskan beberapa kata lagi, lalu menutup telepon. Moerlene memandang Harvey dengan tatapan kosong, dan berkata dengan emosi, Harvey, akhirnya aku tahu mengapa He Yingji, Lin Hongyu, Shen Qingsong, dan Taipan lainnya bersedia menghormatimu. Petik 2. Mengapa? Petik 2. Harvey bertanya sambil tersenyum. Karena ketika kamu membuat dirimu lebih baik, kamu juga akan membawa orang-orang di sekitarmu menjadi lebih baik. Petik 2. Moerlene tersenyum menawan, sederhananya, kamu akan memiliki daging untuk dimakan. Petik 2. Harvey tertawa bodoh, aku tidak akan pernah memperlakukan Harvey. Teman buruk, ini adalah prinsip saya. Petik 2. Tidak heran Tuan Harvey telah menjadi pembicara di Provinsi Nanyu. Tuan Harvey, Anda berani, murah hati, dan berani. Saya yakin. Zatov menerimanya dengan senyuman. Tuan Zatov, jangan menyanjungku. Petik 2. Harvey tersenyum dan berkata, kembalilah dan katakan pada kepalamu, kami bersedia berteman dengannya. Di masa depan, kamu akan memiliki masalah yang tidak dapat kamu selesaikan. Anda dapat memberitahu saya, jika saya dapat membantu, saya pasti akan membantu Anda. Petik 2. Haha Tuan Harvey, yang saya inginkan adalah kata-kata Anda. Zatov tertawa terbahak-bahak, merasa sangat bahagia. Setelah tiba di klub Hinia, Zatov menyapa dan pergi. Setelah mobil pergi, Moerlene mengerutkan kening dan berkata, Harvey, bukankah agak buruk ada hubungannya dengan pedang hitam? Kami telah melakukan banyak hal ilegal dengan mencuri barang, membunuh orang, dan memprovokasi. Jika kita terlalu terlibat dengan mereka, kita mungkin terlibat sendiri. Petik 2. Harvey tersenyum ringan dan berkata, saudarimu, tidak ada hitam dan putih mutlak di dunia ini. Tidak ada kebaikan atau kejahatan mutlak. Sama seperti kita kamar dagang Wulong, itu tidak putih mutlak. Kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain lakukan, tapi kita bisa mengatur diri kita sendiri dan memiliki hati nurani yang bersih tentang apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, apa yang dilakukan, pisau hitam, adalah urusan mereka sendiri, dan tidak ada hubungannya dengan kita. Saya tidak akan terlalu terlibat dengan mereka, jadi mereka tidak akan terlibat dengan kami. Moerlene tiba mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia percaya bahwa pria harus memiliki penilaian mereka sendiri. Sekitar jam 12 di tengah malam. Ibu. Kota Shenzhou, Longcheng. Rumah sakit Tongren, sebagai terbaik di Longcheng salah satu rumah sakit swasta, fasilitas medis di sini adalah yang terbaik, dan ada banyak dokter terkenal di Longcheng. Saat ini, di bangsal VIP di lantai 6 rumah sakit Tongren. Raungan menggelegar terdengar. Itu semua sampah sialan keluarga yang kami menginvestasikan begitu banyak uang di rumah sakit Anda setiap tahun, bagaimana kami dapat mendukung sekelompok sampah seperti Anda? Petik 2. Saya melihat seorang pria parubaya mengenakan kemeja putih, dengan penampilan yang bermartabat dan temperamen yang bermartabat, menegur sekelompok dokter dan perawat. Pria parubaya ini adalah kepala keluarga yang saat ini di Longcheng, Yang Jianping. Tuan Yang, saya benar-benar minta maaf. Kami telah memikirkan segala cara, tetapi kami tidak dapat mengetahui apa masalahnya dengan Yang Ersao sama sekali seorang. Dokter parubaya menjawab dengan ekspresi pahit. Yang Jianping menatapnya, seolah-olah dia akan memakan orang, maksudmu kesehatan putraku baik-baik saja. Petik 2. Ya, memang benar tidak ada masalah dalam pengecekan. Dokter setengah baya menjawab dengan lemah. Ember nasi. Yang Jianping menamparkan wajah dokter parubaya itu langsung. Dokter parubaya itu berteriak, aduh, dan jatuh langsung ke tanah. Ketika dokter dan perawat lain melihat ini, mereka juga tidak berani berbicara. Tidak mungkin, keluarga yang adalah salah satu dari 6 keluarga terkenal di Longcheng, dan kekuatan mereka sangat kuat sehingga mereka bukan sesuatu yang mereka mampu. Yang Jianping meraung dengan marah, jika kesehatan putra saya benar-benar baik-baik saja, mengapa anggota tubuh bagian bawahnya lumpuh? Para dokter dan perawat tidak berani mengatakan lebih banyak, karena takut mereka akan dipukuli jika terlalu banyak bicara. Mengapa mereka semua bodoh? Ah, apakah kamu tidak tahu harus berkata apa ketika kamu membuka mulut untuk berinvestasi? Petik 2. Yang Jianping bahkan lebih kesal ketika melihat para dokter dan perawat tidak berbicara. Tuan Yang, saya punya saran. Petik 2. Seorang dokter yang memakai kacamata berbingkai hitam gemetar. Bicaralah jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan. Jika kamu memiliki kentut, lepaskan. Yang Jianping berkata dengan tidak sabar. Saya mendengar bahwa Tang Shengxian, wakil presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok, telah kembali ke Longcheng hari ini. Jika Anda dapat meminta Tang Shengyi untuk membantu, Yang Ersao akan sembuh. Petik 2. Bab 303. Bab 303, Sang Dewi ada di sini. Benarkah? Petik 2. Ketika Yang Jianping mendengar ini, dia sangat gembira, dokter. Tang sudah kembali. Petik 2. Dokter itu mengangguk lagi dan lagi. Lalu kenapa kamu masih berdiri? Kenapa kamu tidak mengundang saya? Ya. Beberapa dokter dan perawat mengangguk, lalu dengan cepat meninggalkan bangsal. Ayah, apa aku tidak membaik? Apa aku tidak bisa berdiri lagi? Petik 2. Pada saat ini, suara tangisan datang. Yang Jianping menarik napas dalam-dalam, berbalik, menatap seorang pemuda berwajah kuyu yang berbaring di ranjang rumah sakit, dan memaksakan senyum. Zechen, omong kosong apa yang kamu bicarakan, kakimu akan baik-baik saja. Tidakkah kamu dengar? Itu barusan.
Tang Senyi kembali. Selama Tang Senyi mengambil tindakan, kamu pasti akan berdiri lagi. Ya, Chen Chen, jangan khawatir, kami pasti akan menemukan cara untuk menyembuhkanmu. Petik 2. Seorang pria anggun duduk di samping tempat tidur wanita itu menyeka air matanya dan berkata, Bu, aku benci itu, aku benci itu. Yang Zechen menggertakkan giginya, matanya tajam, itu semua bajingan Harvey. Jika bukan karena dia, Yunfei tidak akan mati, dan aku tidak akan mati, aku lumpuh. Aku harus menyelesaikannya. Bunuh dia, aku harus membunuhnya, aku ingin dia mati. Jangan khawatir, jika kamu berani menyentuh keluarga yang kita, ibu pasti akan membuatnya mati. Wanita anggun itu menjawab dengan kasar. Dengan mengatakan itu, wanita itu memandang Yang Jianping dan berkata, Yang tua, mengapa kamu tidak bergegas dan menemukan cara untuk membalaskan dendam putramu? Yunfei sudah mati, dan Chen Chen seperti ini, jadi mengapa kamu tidak melakukannya? Apapun. Petik 2. Wajah Yang Jianping muram, dia menggosok pelipisnya, dan berkata, apa maksudmu dengan tidak melakukan apa-apa? Aku juga bertanya tentang bocah Harvey dalam 2 hari terakhir. Namun, bocah itu agak sulit. Hanya dalam waktu singkat, 1 bulan, dia menaklukkan Nanyu, dan bahkan He Pingchuan, ketua asosiasi Wushu Nanyu, dipenggal olehnya. Anak itu sangat jahat, jika Anda tidak menginginkan rencana yang sangat mudah, Anda tidak dapat menyingkirkannya di semua. Petik 2. Yang tua, apa maksudmu? Apakah kita tidak akan membalas dendam ini? Petik 2. Kata wanita itu tajam. Saya tidak mengatakan bahwa saya tidak akan membalas dendam, saya hanya mengatakan bahwa saya perlu merencanakan dengan hati-hati. Petik 2. Yang Jianping menjawab, dan kemudian berkata, saya akan menghubungi Song Qilin dalam 2 hari ke depan dan memintanya untuk membantu menemukan cara. Bagaimanapun, Qilin berada di Provinsi Guangdong Barat, sangat dekat dengan Provinsi Nanyu, dan itu dapat mengganggu berita anak itu dengan lebih jelas. Lebih mudah dan lebih mudah baginya untuk membantu menyingkirkan Harvey. Petik 2. Masuk akal. Petik 2. Wanita itu mengangguk dan berkata, saya mendengar bahwa Qilin memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Miao di Guangdong Barat. Keluarga Miao membunuh secara diam-diam dan tidak terduga. Dengan bantuan mereka, kemungkinan membunuh anak itu akan menjadi besar. Bahkan lebih besar. Selain itu, ini tidak akan mempengaruhi kita yang rumah. Petik 2. Baiklah, saya akan berbicara dengan Qilin tentang ini. Petik 2. Yang Jianping juga berpikir ini adalah ide yang bagus. Hahaha. Petik 2. Yang Zechen tertawa liar, dia menatap langit-langit, mendesis, Harvey, kamu mati. Waktu berlalu, dan itu akan berlalu dalam sekejap mata selama 3 hari. Saat ini, klub Hinia telah menjadi terkenal, dan orang-orang dari provinsi dan kota lain juga datang ke sini, kecuali orang-orang dari Aurus Hills, sehingga bisnis klub Hinia semakin baik. Selain itu, klub Hinia saat ini, sebagai pusat konferensi terbesar di China Shipping, didukung oleh Kamar Dagang Wulong, sehingga sangat sedikit orang yang berani membuat masalah di klub Hinia. Sebelum Anda menyadarinya, klub Hinia telah menjadi area terlarang dan tempat yang aman bagi Aurus Hills. Pagi. Stasiun kereta api berkecepatan tinggi Aurus Hills. Harvey naik kereta berkecepatan tinggi menuju Xiangcheng di Provinsi Guangdong Barat. Saat itu pukul 9 pagi, dan kereta belum berangkat. Harvey sedang duduk di kursinya dan sedang menjawab panggilan telepon. Saudara York, situasi Kamar Datong-Datong, Kamar Dagang Cloud, Kamar Dagang Tiandi, dan Asosiasi Wushu Barat Guangdong telah ditanyakan. Petik 2. Bagus, Tiansun, saya sudah berada di rel berkecepatan tinggi, dan saya akan tiba di stasiun kereta cepat Xiangcheng sekitar tengah hari. Ada apa? Mari kita bertemu dan berbicara. Petik 2. Setelah berbicara, Harvey menutup telepon. Setelah menutup telepon, Harvey hendak meletakkan teleponnya, tetapi bunyi bip terdengar di WeChat. Dia membuka WeChat dan melihatnya, dan menemukan bahwa itu adalah pesan grup. Grup WeChat ini didirikan oleh monitor Peng Xiaojun di sekolah menengah. Jika bukan karena berita dari grup ini yang diterima hari ini, Harvey akan lama lupa bahwa ada grup seperti itu. Mengklik, Harvey melihat bahwa berita ini dikirim oleh Peng Xiaojun, dan juga Akeong semua orang di grup. Siswa yang terhormat, saya akan mengadakan pernikahan di Hotel Jinhua di Provinsi Guangdong Barat pada siang hari tanggal 15 bulan ini. Saya dengan tulus mengundang Anda untuk menghadiri pernikahan saya. Ada 45 orang dalam kelompok itu, tetapi hanya 5 atau 6 orang yang menjawab bahwa mereka ingin berpartisipasi. Harvey menghela nafas dalam hatinya, mengetahui bahwa orang-orang saat ini sangat realistis, dan di luar masyarakat, persahabatan teman sekelas telah lama menghilang. Misalnya, dalam reuni kelas terakhir, Harvey juga benar-benar melihat kehangatan perasaan manusia. Terlebih lagi, ketika dia di sekolah menengah, semua orang tahu bahwa Peng Xiaojun memiliki nilai bagus, tetapi kondisi keluarganya sangat buruk, sehingga tidak banyak orang yang mendekatinya. Harvey tidak ingin ikut bersenang-senang, tetapi ketika dia memikirkannya, Peng Xiaojun telah banyak membantunya, dan dia sepertinya meminjam 100 yuan darinya. Sebelum dia bisa mengembalikannya, dia dibawa pergi oleh tuannya. Kali ini Peng Xiaojun menikah, jika dia tidak pergi, dia tidak akan bisa membenarkannya. Selain itu, Peng Xiaojun berada di Provinsi Barat Guangdong, jadi lebih mudah untuk pergi sendiri. Rahmat air yang menetes dibalas dengan air mancur. Jika dia dalam kesulitan, dia secara alami akan membantunya. Jadi Harvey juga menjawab, Xiaojun, aku pasti akan berada di sana ketika saatnya tiba. Ketika Harvey mengirim berita ini, kelompok itu meledak.
Apakah Harvey? Benar-benar kamu. Aku sudah lama tidak melihatmu, kamu harus datang. Ya Tuhan, apa aku tidak salah membacanya? Sudah bertahun-tahun di sana. Kabarmu? Kemana kamu pergi setelah kamu putus sekolah? Petik 2. Saudara Harvey, bagaimana kabarmu sekarang? Jika kamu melakukannya dengan baik, bawa aku bersamamu. Hah? Bagaimana situasinya? Kenapa Zhang Hao, Hao Yifan, dan yang lainnya tiba-tiba keluar? Apakah kamu ada di grup? Petik 2. Sebuah pesan masuk, membuat Harvey tercengang. Adapun penarikan Zhang Hao dan Hao Yifan dari grup, Harvey mengabaikan mereka. Harvey juga tidak berbicara dalam grup, dia hanya mengatur bisu dan keluar dari obrolan grup. Namun, tepat ketika Harvey meletakkan ponselnya, angin harum tiba-tiba datang ke wajahnya. Begitu dia melihat ke atas, dia melihat sosok cantik berjalan mendekat. Dengan rambut panjang seperti tinta dan alis yang indah, ia mengenakan jaket merah di bagian atas, celana hitam tipis di bawahnya, sepasang sepatu kanvas hitam, dan ransel besar di punggungnya, terlihat rapi dan bersih. Celana panjang hitam ramping menggambarkan lekuk tubuh sempurna wanita, dengan bokong tinggi dan kaki panjang, ketat dan lurus, dan proporsi ketebalannya sempurna. Semua orang di kereta melihat ke samping dan menatap kosong. Ya Tuhan, Dewi. Seseorang bahkan berseru langsung. Namun, ketika dia melihat wanita ini, Harvey tiba-tiba merasakan kekosongan di benaknya. Bagaimana dengannya? Bagaimana dia datang? Harvey menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan terkejut, Hong Ye, kenapa kamu di sini? Orang yang datang adalah pemilik paviliun Hongren, Qin Hong Ye. Qin Hong Ye datang, meletakkan ransel di atasnya, dan duduk di samping Harvey dengan murah hati. Dia memandang Harvey dengan tenang, bibir merahnya terbuka ringan, Harvey, aku akan pergi ke Guangdong Barat bersamamu. Petik 2. Bab 304. Bab 304, 9 Revolusi. Pada saat ini, ketika orang-orang di kereta melihat Qin Hong Ye duduk di sebelah Harvey, dan sepertinya mengenal Harvey, hewan-hewan itu tiba-tiba merasa patah hati dan memukuli dada mereka. Dewiku, bagaimana bisa ada master? Petik 2. Aku tidak percaya itu pasti palsu. Bagaimana Hangxi bisa memiliki pacar setingkat Dewi seperti ini? Tidak bisakah? Kodok makan daging angsa. Mengapa katak ini memakan daging angsa? Petik 2. Ada diskusi, dan banyak hewan memandang Harvey dengan segala macam rasa iri dan benci. Banyak wanita memandang Qin Hong Ye dengan segala macam kecemburuan, dan kebencian. Singkatnya, kedatangan Qin Hong Ye membuat Harvey dan dirinya sendiri menjadi fokus semua orang. Harvey mengabaikan orang-orang itu. Dia masih tidak tahu, mengapa Qin Hong Ye mengikuti. Nona Qin. Panggil aku Hong Ye. Petik 2. Hong Ye, tidakkah kamu akan menjelaskan ini? Petik 2. Harvey menggaruk kepalanya, penuh pertanyaan. Qin Hong Ye menyisir rambut di depan dahinya dan berkata dengan ringan, apa penjelasannya? Aku tahu kamu akan pergi ke provinsi Guangdong Barat, jadi aku ingin pergi bersamamu. Petik 2. Harvey sangat bingung, kalau begitu kamu tahu apa tujuan saya pergi ke provinsi Guangdong Barat? Petik 2. Tentu saja. Petik 2. Qin Hong Ye mengangguk, menaklukkan provinsi Guangdong Barat. Petik 2. Karena Anda tahu, mengapa Anda masih mengikuti saya? Petik 2. Harvey menatapnya. Melihat Qin Hong Ye, provinsi Guangdong Barat bukanlah base camp kami, dan bahkan saya tidak tahu apa-apa tentang situasi di sana. Anda pergi dengan saya, bagaimana jika Anda dalam bahaya? Qin Hong Ye menatap lurus ke arah Harvey, matanya yang indah mengalir, apakah kamu mengkhawatirkanku? Petik 2. Petik 2. Aku. Petik 2. Harvey terdiam beberapa saat, merasa bahwa sirkuit otak wanita itu benar-benar aneh. Apakah kamu mengkhawatirkanku? Petik 2. Petik 2. Tanya Qin Hong Ye lagi, dengan sikap bahwa dia tidak akan pernah menyerah sampai dia mendapatkan hasilnya. Ya, aku mengkhawatirkanmu. Petik 2. Petik 2. Harvey berkompromi. Mendengar jawaban Harvey, mulut Qin Hong Ye terangkat, mengungkapkan senyum dangkal. Melihat senyum wanita itu, mata Harvey menjadi sedikit lurus. Harus. Saya katakan, wanita ini benar-benar berbakat. Tuan yang menakjubkan dan menyayat hati. Sambil tersenyum, dia mungkin berbicara tentang wanita seperti itu. Qin Hong Ye berkata dengan lembut, jangan khawatir, saya tidak akan menjadi beban bagi Anda, sebaliknya, saya masih dapat membantu Anda. Lagi pula, saya juga penguasa generasi, bukankah saya bahkan memiliki kemampuan untuk melindungi diri saya sendiri? Petik 2. Hong Ye, jangan berputar-putar dan katakan tujuanmu yang sebenarnya. Petik 2. Petik 2. Harvey sedikit gila, wanita ini telah memainkan teka-teki bodoh untuk dirinya sendiri. Qin Hong Ye menatap Harvey, aku ikut denganmu, pertama untuk membantumu, dan kedua untuk lebih bergaul denganmu. Petik 2. Petik 2. Berapa banyak yang kamu setujui? Mengapa? Petik 2. Harvey sangat bingung. Saya ingin membuktikan ide di hati saya. Qin Hong Ye menjawab dengan ringan, melihat keluar jendela. Kereta. Sudah dimulai, matahari bersinar di luar jendela, pemandangannya mundur, dan mata wanita itu sedikit kabur. Bagaimana menurutmu? Petik 2. Petik 2. Harvey bertanya. Qin Hong Ye menggelengkan kepalanya, sulit untuk mengatakannya sekarang, aku akan memberitahumu nanti. Petik 2. Kamu. Petik 2. Wanita ini benar-benar ingin membunuh orang. Namun, karena wanita tidak ingin mengatakan lebih banyak, Harvey tidak bisa bertanya lebih banyak, jadi dia hanya bisa menyerah.
Segera, Qin Hongye menjadi tenang, dia melipat tangannya dan bersandar di kursi, mendengarkan lagu dengan earphone dan matanya yang indah tertutup. Matahari menyinari wanita itu, seindah lukisan. Harvey, kamu telah menatapku, apakah kamu menyukaiku? Petik 2. Tiba-tiba, Qin Hongye bertanya dengan keras. Batuk-batuk. Petik 2. Harvey batuk 2 kali, wajahnya memerah. Tidak, jangan salah paham, aku baru saja melihatmu terlihat baik, jadi aku melihat kedua kali. Petik 2. Qin Hongye, oh, setelah beberapa saat, dia tidak berbicara. Harvey bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia bisa melihat melalui banyak orang, tetapi dia tidak bisa melihat melalui wanita aneh ini, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Lupakan saja, karena wanita itu telah mengikuti, tidak mudah baginya untuk mengusirnya kembali. Terlebih lagi, basis kultivasi wanita ini pada hari-hari awal bawaan, dan kekuatannya tidak buruk, mungkin dia benar-benar dapat membantunya di saat-saat kritis. Harvey menggelengkan kepalanya dan hendak istirahat ketika tiba-tiba, sebuah suara renyah datang. Kakek, setelah kuali semesta 9. Revolusi ini disucikan dan dilemparkan oleh Master Pang, itu pasti akan berperan dalam mengusir roh-roh jahat di rumah, dan itu pasti akan mengeluarkan roh-roh jahat dari tubuh Anda, dan tubuh Anda akan segera pulih. Qian Kunding. Harvey tertegun sejenak. Harvey masih tahu sedikit tentang kuali semesta 9 revolusi. Dikatakan bahwa tripod semacam ini dibuat pada periode Xuande dari dinasti Ming, itu adalah tripod harta karun Feng Shui yang ditempatkan di istana. Dikabarkan bahwa tripod harta karun ini dibangun oleh seorang ahli Feng Shui terkemuka di dinasti Ming, yang menjamin kemakmuran negara dan membuat dinasti Ming bertahan selama lebih dari 200 tahun. Justru karena inilah tiruan yang tak terhitung jumlahnya muncul kemudian, dan banyak orang kaya dan berkuasa, serta orang biasa, berebut untuk mengumpulkannya, hanya untuk mendapatkan naga itu. Harvey bingung dan menoleh untuk melihat ke atas. Saya melihat, dipisahkan oleh sebuah koridor, di mana duduk seorang lelaki tua dan seorang gadis. Pria tua itu mengenakan setelan tang putih, dengan rambut panjang abu-abu putih disisir rapi di belakang kepalanya. Namun, pada saat ini, wajah lelaki tua itu jelek, kulitnya keriput, ditutupi lapisan kegelapan, dan dia tampak mati. Gadis itu tampak berusia sekitar 20 tahun, berpakaian modis dan cantik, meskipun sosoknya baru saja berkembang, tetapi sudah mulai terbentuk, dengan mata besar, bulu mata panjang, dan kulit cerah dan bening, seperti suet jade. Saya harus mengatakan bahwa gadis ini sedikit cantik, dan dia pasti akan menjadi penguasa negara dan orang-orang di masa depan. Selain itu, duduk di kursi depan dan belakang lelaki tua dan gadis itu adalah 4 pria tinggi bermata tajam yang pada pandangan pertama adalah pengawal. Sepertinya lelaki tua dan gadis itu memiliki identitas yang luar biasa. Segera, mata Harvey tertuju pada tripod batu giok yang dipegang gadis itu. Tripod ini dibagi menjadi 2 bagian, tingginya sekitar 20 cm, diameter bawah sekitar 10 cm, bagian atas adalah naga terbang dan awan, manusia hidup, bagian bawah adalah tripod, dan bagian bawah ditopang oleh 4 kaki, 9. Putar. Kering, 4 karakter kun terukir pada tripod, dengan pengerjaan yang sangat indah dan sehangat batu giok. Pada saat ini, gadis itu melihat Harvey menatap sisi ini, matanya yang besar dan berair menatap, bumper, apa yang kamu lihat, bisakah kamu mengerti? Petik 2. Gadis itu harus genit pada hari kerja, jadi dia berbicara dengan nada mendominasi. Harvey mengangkat bahu dan berkata, meskipun saya tidak begitu memahaminya, saya juga tahu bahwa kuali 9 putaran ini adalah tiruan, bukan yang asli. Petik 2. Gadis itu tampak meremehkan, itu wajar, hanya ada satu produk asli. Atau taruh di Museum Longcheng. Dan bahkan jika kuali Qian Kun 9 putaran kami adalah tiruan, itu juga tiruan terbaik. Kakek saya mengambil kuali ini dan menghabiskan 30 juta, oke. Itu 30 juta Anda tidak boleh bermimpi begitu banyak uang, kan? Petik 2. Lingin, jangan kasar. Pria tua yang duduk di sebelahnya memarahi. Gadis itu cemberut dan berkata, kakek, bajingan ini baru saja menatap Joshua Qian Kun Ding kita. Aku khawatir dia akan memukul ding kita yang berharga. Kakek, tidakkah kamu tahu bahwa ada begitu banyak pencuri sekarang? Yah, kita harus berhati-hati. Petik 2. Bab 305. Bab 305, megah. Oke, jangan katakan itu lagi, jangan terlalu memikirkan hati orang. Pria tua itu memelototi gadis itu, jelas memiliki sikap yang sama dan sangat menahan diri. Melihat bahwa lelaki tua itu masuk akal, Harvey merasa sedikit menyukainya, dan memutuskan untuk mengingatkannya. Lagi pula, lelaki tua ini sudah dalam bencana. Gadis itu tampak tidak senang, mendengus pada Harvey, dan tidak berbicara lagi. Orang tua itu tersenyum lembut kepada Harvey, dan berkata, adik laki-laki, saya pikir Anda memiliki sikap yang luar biasa, dan Anda tampaknya tahu banyak tentang kuali semesta 9 revolusi. Saya ingin tahu apa yang ada dalam pikiran adik laki-laki Anda. Petik 2. Pada saat ini, Qin Hongye juga membuka matanya dan melepasnya, headphone, sangat aneh bagaimana Harvey mengobrol dengan orang di sebelahnya. Namun, dia tidak menyela, ingin mendengar apa yang mereka berdua bicarakan. Harvey menggelengkan kepalanya dan berkata, saya rasa tidak, tetapi, menurut saya, kuali harta karun ini tidak buruk untuk dikoleksi. Namun, jika Anda ingin menggunakan kuali ini untuk mengusir roh jahat di rumah dan menyelesaikannya. Roh jahat dalam dirimu, baiklah, mari kita lupakan saja. Petik 2. Oh, orang. Tua itu tersenyum, mengapa kamu melihatnya?
generasi Cina Tengah, dan telah melakukan Dharma. Guru Mao pandai Feng Shui. Seni metafisika adalah ahli Taoisme. Selama Anda melewatinya, Anda telah membuka cahaya, dan benda-benda yang Anda buat memiliki kekuatan spiritual, yang memiliki efek mengusir roh jahat, menarik kekayaan dan keberuntungan. Anak muda, Anda masih muda, dan Anda sangat berpengetahuan tentang metafisika Feng Shui. Saya pasti tidak mengerti yang ini, jadi jangan langsung menyimpulkan, agar tidak membuat lelucon. Petik 2. Potong. Gadis di sebelah lelaki tua itu mencibir, jika kamu tidak mengerti apa-apa, kamu berani melebih-lebihkan dan membuat sok. Harvey mengabaikan gadis itu, tetapi menatap wajah lelaki tua itu, dan berkata dengan ringan, Tuan tua, Tuan Mao mungkin memiliki beberapa Taoisme, tetapi Taoismenya tidak dapat membantu Anda sama sekali. Anda sudah penuh dengan roh jahat, basah kuyuk. Di ketika Anda berada di dalam tubuh Anda, orang lain hanya menjadi hitam di Yintang, tetapi seluruh wajah Anda hitam. Saya dapat mengatakan bahwa dalam 3 atau 5 hari, Anda pasti akan mati. Petik 2. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang di sekitar terkejut. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Beraninya kamu mengutuk kakekku, apakah kamu mencari kematian? Petik 2. Gadis kecil itu melotot dan berdiri dengan marah. 4 pria kuat yang duduk di kursi depan dan belakang lelaki tua itu dan gadis itu juga berdiri dan menatap Harvey dengan saksama. Selama lelaki tua itu memberi perintah, mereka pasti akan saling mencari. Qin Hongye juga tercengang, dia tidak mengerti mengapa Harvey tiba-tiba mengatakan hal seperti itu. Siapapun yang mendengar seseorang mengatakan mereka akan mati akan marah, oke. Pada saat ini, wajah lelaki tua itu juga tenggelam. Matanya menyipit dan dia menatap Harvey dengan erat, dan berkata, anak muda, saya baru saja melihat sikap Anda yang luar biasa, jadi saya ingin bertanya apa pendapat Anda. Saya salah membaca Anda. Anak muda, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Tuan Mao telah melakukan ini untuk saya, dan itu telah mengusir sebagian besar roh jahat saya. Guru Mao berkata, selama saya meletakkan kuali ini di tempat saya tinggal, itu akan memakan waktu 3-5 hari. Di dalam, semua roh jahat masuk tubuh saya akan hancur, dan tubuh saya akan pulih. Tetapi Anda mengatakan bahwa saya akan mati dalam waktu 3-5 hari, apakah Anda pikir saya akan percaya pada Anda atau Tuan Mao? Petik 2. Tuan Mao. Apakah Tuan Mao Bufan yang terkenal di Cina Tengah? Petik 2. Seseorang bertanya. Tepat. Pria tua itu mengangguk ringan. Ya Tuhan, ternyata itu benar-benar Tuan Mao. Pria itu berseru, saya mendengar bahwa Taoisme Tuan Mao sangat dalam dan sangat kuat, dan dia tidak jauh lebih buruk daripada Tuan Li Xuanji yang terkenal di Tiongkok. Petik 2. Li Xuanji. Ketika Harvey mendengar ini, dia mencibir dalam hatinya. Orang jahat itu sudah terbunuh oleh pukulannya sendiri. Apa yang kamu tertawakan? Petik 2. Gadis di sebelah lelaki tua itu sangat kesal, bumper, apakah kamu tahu siapa Tuan Mao? Apakah kamu tahu siapa Tuan Li Xuanji? Hehe, aku terlalu malas untuk menjelaskannya kepadamu. Lagi pula, aku bilang aku juga tidak mengerti. Yang perlu kamu ketahui adalah apakah itu Master Mao atau Master Li, itu bukan sesuatu yang bisa dilihat oleh orang kecil sepertimu. Harvey mengangkat bahu dan berkata, aku benar-benar saya tidak tahu siapa Tuan Mao itu, tapi Li saya tahu orang itu Xuanji. Orang itu Li Xuanji hanyalah orang dengan nama palsu dan pikiran yang jahat, tetapi Anda memanggilnya Tuan, itu konyol. Gadis itu berteriak, bumper, kamu tidak hanya mengutuk kakekku, dan juga mengatakan hal-hal buruk tentang Guru Li, yang berada di luar kekuatanmu sendiri. Saya memerintahkan Anda untuk meminta maaf kepada kakek saya dan Guru Li sekarang, jika tidak, saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Anak muda, cepat minta maaf. Yah, gadis kecil ini dan pria tua itu pada pandangan pertama bukanlah orang biasa, jadi jangan meminta masalah. Ya, anak muda, tolong minta maaf, baik Tuan Li maupun orang-orang di depanmu tidak. Ini sangat provokatif. Petik 2. Pria tua itu terlihat sangat sopan, selama kamu meminta maaf, dia seharusnya tidak terlalu peduli padamu. Petik 2. Penumpang lain di kereta mulai bujuk Harvey. Harvey hanya mengangkat bahu dan berkata dengan ringan, semua yang saya katakan benar, mengapa saya harus meminta maaf? Petik 2. Kamu. Petik 2. Gadis itu meledak dengan marah, kamu tidak meminta maaf, kan? Sama-sama ayo. Pukul aku dengan keras. Ya, Nona. Keempat pria kuat dengan pakaian biasa menjawab, dan kemudian berjalan langsung menuju Harvey. Keempat pria kuat ini, semuanya tampak kokoh, maskulin dan tangguh, dan langkah mereka mantap, sepintas mereka seharusnya kembali dari tentara. Apalagi lelaki tua itu tidak mengeluarkan suara, tampaknya setuju. Namun, tepat ketika keempat pria kuat itu mendekat, Qin Hongye, yang telah lama terdiam, langsung berdiri dan membalikkan pergelangan tangannya. Memanggil. Cahaya dingin melintas. Detik berikutnya. Keempat pria kuat itu berdiri di sana, tidak bergerak. Semua orang mendongak dan melihat bahwa Qin Hongye memiliki pedang lembut perak setipis cabang willow di beberapa titik di tangannya. Pada saat ini, pedang lembut itu berhenti 3 cm dari tenggorokan seorang pria kuat di depan. Selama orang kuat ini maju selangkah lagi, tenggorokannya akan tertusuk pedang. Sontak penonton kaget. Jelas, tidak ada yang mengira bahwa wanita cantik di tingkat dewi ini akan sangat kuat. Melihat adegan ini, pupil lelaki tua itu menyusut, sangat terkejut. Dia pikir Qin Hongye hanyalah pacar kecil Harvey, tetapi bagaimana dia bisa tahu bahwa dia adalah seorang master?
Pedang mana yang terlalu cepat, begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Jika wanita ini benar-benar ingin membunuh, saya khawatir keempat bawahannya akan mati sekarang. Gadis itu juga tercengang, dan kakinya tidak bisa berhenti gemetar. Dia tidak berani berteriak pada Qin Hongye, tetapi mengatupkan giginya dan berteriak pada Harvey, bumper, keterampilan macam apa yang mengandalkan wanita untuk melindungi. Tercela tak tahu malu pengecut. Petik 2. Hanmang melintas lagi. Pedang lembut perak di tangan Qin Hongye berbalik dan berhenti tepat di depan tenggorokan gadis itu. Satu kata lagi, aku membunuhmu. Petik 2. Wajah Qin Hongye dingin, dan niat membunuh muncul di matanya yang indah. Nona, cepat dan letakkan pedang di tanganmu. Jangan sakiti Nona. Keempat pria kuat itu berteriak dengan marah, menatap Qin Hongye dengan ganas. Bab 306. Bab 306, tunjukkan belas kasihan. Tiba-tiba, suasana menjadi tegang. Para penonton tidak berani mengeluarkan suara. Mereka berpikir bahwa hanya lelaki tua dan gadis itu yang bukan orang biasa, tetapi siapa yang tahu bahwa pria dan wanita muda ini juga bukan orang biasa. Merasakan hawa dingin yang berasal dari pedang, seluruh tubuh gadis itu bergidik, dia menelan tenggorokannya, dan tidak berani mengeluarkan suara, matanya merah. Dia selalu menjadi permata keluarga, dan dia terbiasa menjadi sulit diatur dan disengaja, dia selalu menggertak orang lain, dan tidak ada yang pernah menggertaknya. Karena itu, dia benar-benar ketakutan ketika menghadapi pertempuran semacam ini. Pada saat ini, lelaki tua itu akhirnya tidak bisa duduk diam. Dia berdiri dan berkata dengan keras, kembalilah. Segera, keempat pria kuat itu segera mundur ke tempat duduk mereka. Orang tua itu tersenyum pada Qin Hongye dan Harvey, dan berkata, cucu perempuan saya yang ceroboh. Saya akan meminta maaf kepada Anda atas namanya, dan tolong tunjukkan belas kasihan. Minta maaf. Qin Hongye berteriak dingin. Ling Yin, cepat dan minta maaf. Kata lelaki tua itu dengan sungguh-sungguh. Dengan air mata di matanya, gadis itu mengendus, kakak, maafkan aku. Petik 2. Mata Qin Hongye menjadi dingin, aku tidak meminta maaf padaku. Petik 2. Gadis itu memberi, menoleh untuk melihat Harvey. Yor, menyeringai, dan menutup mulutnya. Tanah berkata dengan keras, ia tidak bangun. Harvey hanya tersenyum, mengetahui bahwa gadis itu tidak puas dengan dirinya sendiri. Namun, dia terlalu malas untuk memperhatikan gadis itu, tetapi berkata kepada Qin Hongye, Hongye, lupakan saja. Petik 2. Qin Hongye kemudian menarik pedangnya, berbalik, dan duduk di samping Harvey. Segera, orang-orang di kereta melihat bahwa tidak ada keaktifan untuk ditonton, dan mereka semua kembali ke tempat duduk mereka. Harvey memandang Qin Hongye dari atas ke bawah, dan bertanya dengan ekspresi aneh, Hongye, dari mana kamu mendapatkan pedang ini? Petik 2. Qin Hongye tidak menjawab, tetapi dengan rapi mengikatkan pedang lembut perak di pinggangnya seperti ikat pinggang. Melihat adegan ini, Harvey tercengang. Bisakah pedang ini digunakan sebagai ikat pinggang? Sangat nyaman. Harvey tampak penasaran dan mengulurkan tangan untuk menyentuh pinggang wanita itu. Terkunci. Qin Hongye menepuk tangan Harvey dan berkata dengan dingin, apa yang kamu lakukan? Petik 2. Petik 2. Harvey tersenyum dan menarik tangannya, Hongye, jangan salah paham, aku hanya ingin melihatmu ada apa. Struktur pedang ini. Petik 2. Tidak ada yang istimewa, saya hanya membuat pedang ini terlihat seperti ikat pinggang, sehingga mudah dibawa. Petik 2. Qin Hongye menjawab, dan kemudian bertanya, mengapa Anda tiba-tiba mengatakan bahwa orang lain akan mati? Apakah dia benar-benar akan mati? Aku mengatakan yang sebenarnya. Kata Harvey ringan. Mengapa kamu begitu yakin? Petik 2. Qin Hongye tampak curiga, apakah kamu juga mengerti metafisika Feng Shui? Petik 2. Harvey tersenyum sedikit, aku mengerti sedikit. Petik 2. Qin Hongye menatap lurus ke arah Harvey, matanya yang indah menyipit, berkata, kamu benar-benar menarik. Kamu tahu kedokteran, seni bela diri, dan metafisika Feng Shui. Aku sangat ingin tahu, seberapa banyak yang kamu tahu. Petik 2. Harvey mengangkat alisnya dan tersenyum, kamu harus bertanya padaku, ada apa? Saya tidak mengerti. Petik 2. Narsisme. Qin Hongye mendengus pelan, menoleh, dan mengabaikan pria itu. Harvey tersenyum, dan tiba-tiba merasa bahwa tidak buruk bagi seorang wanita untuk mengikutinya. Dengan pengawal yang begitu cantik mengikutinya, dia dapat menangani beberapa masalah kecil sendiri tanpa harus melakukannya sendiri. Harvey menoleh untuk melihat keluar jendela, matanya jauh, dan dia bergumam dalam hatinya, Provinsi Guangdong Barat, aku di sini. Dia tidak bisa berkata-kata sepanjang jalan. Hingga sekitar pukul 12 siang, kereta tiba di Xiangcheng, ibu kota Provinsi Guangdong bagian barat. Setelah kereta berhenti, para penumpang turun satu demi satu. Harvey awalnya ingin keluar dari mobil, tetapi setelah melihat pria tua di sebelahnya, setelah memikirkannya, dia berjalan mendekat. Apa yang ingin kamu lakukan? Petik 2. Melihat Harvey mendekat, gadis itu dan empat pria kuat lainnya menjadi gugup. Mereka tidak takut pada Harvey, tetapi Qin Hongye yang berada di samping Harvey. Jangan gugup, aku tidak memiliki niat buruk terhadapmu. Petik 2. Harvey berkata dengan ringan, dan kemudian mengeluarkan jimat kuning cerah dari sakunya, diam-diam menjalankan energi kemarahan kuno, diam-diam melafalkan mantra perlindungan, dan mengaturnya. Itu di jimat. Membuat trik kecil. Segera, Harvey menamparkan jimat itu di tangan lelaki tua itu dan berkata, Tuan tua, bawalah jimat ini bersamamu agar kamu tidak mati selama
7 hari. Setelah 7 hari berlalu, jimat itu akan terbakar menjadi abu, dan kamu akan pasti mati. Jika Anda ingin hidup, datanglah kepada saya dalam waktu 7 hari, dan saya dapat menyelamatkan hidup Anda. Saya telah mengatakan semuanya, Anda dapat melakukannya sendiri. Petik 2. Setelah berbicara, Harvey berbalik dan pergi. Qin Hongye memandang lelaki tua itu dengan wajah cantik dan berkata, Tuan Harvey berkata bahwa dia bisa menyelamatkanmu, maka dia akan melakukannya. Tentu saja, percaya atau tidak. Petik 2. Setelah itu, Qin Hongye melaporkan nomor telepon Harvey, dan kemudian juga berpaling. Kakek, aku pikir mereka berdua pembohong, kamu tidak boleh mempercayai mereka, kata gadis itu dengan marah. Nona benar, saya pikir mereka berdua harus tahu identitas Anda, jadi mereka ingin menipu uang Anda. Petik 2. Seorang pria kuat juga mengambil hukuman. Pria tua itu melirik jimat kuning cerah di tangannya, berpikir sejenak, dan berkata perlahan, kamu telah melihat keterampilan wanita muda itu sekarang, jadi saya pikir pria dan wanita muda itu seharusnya bukan orang biasa. Jadi, mari kita percaya itu untuk saat ini. Anak muda sekali. Petik 2. Setelah berbicara, lelaki tua itu memasukkan jimat ke dalam sakunya. Gadis itu cemberut dan berkata, kakek, kamu terlalu muda untuk mempercayai orang lain, pria. Tua itu menyipitkan matanya dan berkata perlahan, saya telah membaca banyak orang dalam hidup saya, dan saya dapat melihat bahwa pemuda itu tidak menyakiti saya. Hati. Petik 2. Harvey dan Qin Hongye berjalan lurus menuju aula stasiun kereta api berkecepatan tinggi setelah turun dari bus. Harvey, mengapa kamu harus membantu orang tua itu? Tanya Qin Hongye bingung. Harvey tersenyum ringan dan berkata, lebih baik memiliki hubungan yang baik ketika Anda pergi daripada memiliki hubungan yang buruk. Petik 2. Qin Hongye tampak menghina, Harvey, jika saya tidak mengenal Anda, saya benar-benar berpikir Anda adalah seorang orang baik. Harvey menggelengkan kepalanya. Saya tidak pernah berpikir saya adalah orang baik, tetapi saya tidak berpikir saya adalah orang jahat. Mungkin Anda mengira saya adalah orang jahat sebelumnya, tetapi sekarang, bahkan di masa depan, Anda masih berpikir saya orang jahat. Tapi, saya adalah siapa saya, dan saya tidak pernah peduli apa yang orang lain pikirkan tentang saya. Semua yang saya lakukan, terlepas dari benar atau salah, saya hanya ingin memiliki hati nurani yang bersih. Petik 2. Qin Hongye memandang pada Harvey dengan mata kabur dan berkata, Harvey, aku benar-benar semakin sulit untuk melihatmu, orang macam apa kamu? Petik 2. Harvey mengangkat sudut mulutnya, kamu di sini ini. Waktu, tidakkah kamu hanya ingin mengenalku lebih baik, kenali aku secara perlahan? Petik 2. Mencari saudara. Pada saat ini, sebuah suara tebal datang. Harvey dan Qin Hongye mendongak dan melihat 5 orang, Zhao Tianxun, Wang Qi, Zhang Mang, Zhang Xiong, dan Wu Yupeng, berjalan dengan selusin elit dari kamar dagang 5 naga. Halo saudara Yor. Zhao Tianxun dan yang lainnya membungkuk hormat ke arah Harvey. Ketika para penumpang di aula melihat pemandangan ini, mereka sangat penasaran dan menebak pria besar seperti apa Harvey. Namun, ketika Zhao Tianxun dan yang lainnya melihat Qin Hongye, mereka semua tercengang. Nona Qin, mengapa kamu ada di sini? Petik 2. Zhao Tianxun tampak bingung. Qin Hongye mengangkat alisnya, matanya berkedip dingin, kenapa, aku tidak boleh datang? Petik 2. Bab 307. Bab 307, untuk saya gunakan. Tidak, tidak. Petik 2. Zhao Tianxun tidak tahan untuk tidak menggoyangkan tubuhnya dan berkata sambil tersenyum, Nona Qin bisa datang, kami telah menambahkan bantuan besar. Saudara-saudara, apakah menurut Anda begitu? Petik 2. Ya, ya. Nona Qin tidak mengizinkan laki-laki, satu orang dapat menghentikan 10.000 pasukan. Itu benar, dengan Nona Qin di sini, kami tidak takut pada generasi muda di Provinsi Guangdong Barat. Wang Qi, Zhang Mang, Zhang Xiong, Wu Yupeng 4 orang menggembar-gemborkannya satu demi satu, ludahnya berterbangan. Dipuji oleh Zhao Tianxun dan yang lainnya untuk sementara waktu, wajah cantik Qin Hongye sedikit memerah, dan dia merasa sedikit malu. Harvey tertawa dan berkata, oke, jangan bicara omong kosong, ayo pergi ke pangkalan dulu. Petik 2. Setelah itu, Harvey dan rombongannya masuk ke beberapa Mercedes-Benz hitam dan meninggalkan stasiun kereta api berkecepatan tinggi. Kota Gajah adalah kota perbatasan dengan sejarah panjang, dengan akumulasi budaya yang mendalam, dan banyak bangunan kuno dapat dilihat di sepanjang jalan. Harvey melihat pemandangan di luar jendela untuk sementara waktu, dan kemudian berkata, Tianxun, pertama-tama laporkan situasi yang telah Anda selidiki selama periode waktu ini. Petik 2. Ya, saudara Yor. Zhao Tianxun mengangguk dan berkata perlahan, saudaraku. Yor, ada 4 raksasa di Provinsi Guangdong Barat, yaitu Kamar Datong-Datong, Kamar Dagang Cloud, Kamar Dagang Tiandi dan Wuxi Barat Guangdong. Presiden Kamar Datong-Datong adalah Song Qilin, dijuluki Fire Qilin, yang jahat dan ganas, dengan temperamen panas, dan dia disimpan di bawah sayapnya. 5 atau 6.000 orang bercokol di Zhu Cheng, Harvey Cheng, dan He Cheng. Presiden Kamar Dagang Yunyun bernama Qi Yihan, dijuluki Feng Luan. Dia bercokol di Gang Cheng, Yu Cheng, dan He Cheng. Dia adalah wanita yang sangat kuat. Petik 2. Setelah berbicara, dia melirik Qin Hongye diam-diam, dan berkata sambil tersenyum, tentu saja, dia tidak boleh dibandingkan dengan Nona Qin kita. Petik 2. Jangan bicara tentang apa yang kamu miliki atau tidak, teruslah bicara. Petik 2. Harvey sedikit lucu, betapa takutnya Qin Hongye orang ini.
Zhao Tianxun mengangguk dan melanjutkan, nama Presiden Kamar Dagang Tiandi adalah Li Tianqi, dijuluki Yaksa Hitam. Dia memiliki temperamen yang licik dan pikiran yang halus. Dia memiliki saudara lelaki bernama Li Tianyu, yang dijuluki Putih Yaksa, yang berani bertarung dan bekerja dengan tegas. Li Tianqi adalah pemimpinnya, Li Tianyu adalah pemimpinnya, dan dia memiliki 7 atau 8 ribu orang di bawah kendalinya, bercokol di Wucheng, Gisheng, dan Bincheng. Nama Presiden Asosiasi Wushu Guangdong Barat adalah Hong Wusheng, dijuluki Zhonghu. Dia serakah tetapi tidak dapat dipercaya, sewenang-wenang, dan menggunakan kerabat alih-alih orang yang berbudi luhur. Asosiasi Wushu Guangdong Barat bercokol di Xiangcheng, Chongcheng, dan Liucheng. Ada puluhan ribu murid dan kekuatan terkuat. Namun, karena perjuangan internal yang tak ada habisnya dari Asosiasi Wushu Guangdong Barat, 2 wakil baik presiden dan 5 wali ingin menggulingkan Hong Wusheng dan menggantikannya. Oleh karena itu, Wushu Guangdong Barat Asosiasi tidak bisa menjadi yang terkuat di Guangdong Barat seperti Asosiasi Wushu Guangdong Selatan. Petik 2. Setelah mendengar laporan Zhao Tianxun, Harvey juga memiliki pemahaman umum. Setelah laporan itu, Zhao Tianxun bertanya, Kakak York, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Dengan siapa kita harus memulai? Petik 2. Harvey menyipitkan matanya, Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Barat. Petik 2. Apa? Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Barat. Ekspresi Zhao Tianxun berubah. Saudara York, Asosiasi Wushu Guangdong Barat adalah yang terkuat dari 4 raksasa. Kita akan mulai dengan mereka terlebih dahulu, apakah itu akan sedikit berisiko? Murid di bawah Asosiasi Wushu Guangdong Barat. Jika kita memindahkan mereka terlebih dahulu, itu pasti akan banyak masalah. Petik 2. Wang Qi juga menjawab dengan suara yang dalam. Tidak, saya rasa tidak. Petik 2. Harvey menggelengkan kepalanya dan berkata, menurut pendapat saya, meskipun Asosiasi Wushu Guangdong Barat memiliki puluhan ribu murid, itu sebenarnya adalah pasir yang berantakan. Tianxun juga baru saja mengatakan bahwa 2 wakil presiden dan 5 penjaga Asosiasi Wushu Guangdong Barat semuanya ingin menjadi presiden, dan mereka telah berjuang tanpa henti, kurang kohesi. Oleh karena itu, Asosiasi Wushu Guangdong Barat tampaknya sangat kuat, tetapi sebenarnya ini adalah harimau kertas, dan tidak ada yang perlu ditakuti. Petik 2. Apa yang dikatakan Saudara York masuk akal. Zhao Tianxun mengangguk dan berkata, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Petik 2. Tianxun, saya akan memilah informasi tentang 2 wakil presiden dan 5 wali dari Asosiasi Wushu Guangdong Barat nanti, dan kemudian menunjukkannya kepada saya. Harvey berkata, ya, Saudara York. Petik 2. Zhao Tianxun mengangguk dan setuju. Alasan. Mengapa Harvey berencana menyerang Asosiasi Wushu Guangdong Barat terlebih dahulu adalah karena dia memikirkan apa yang diminta Ning Jincheng untuk dilakukan. Sekarang, Asosiasi Wushu Guangdong Barat telah menjadi berantakan. Jika dia tidak campur tangan sesegera mungkin, saya khawatir Asosiasi Seiwu saat itu terkoyak. Ini bukan yang ingin dilihat Harvey, atau apa yang ingin dilihat Ning Jincheng. Setelah mengobrol sepanjang jalan, mobil berhenti di pintu masuk sebuah hotel berukuran sedang dan dihias dengan baik. Di dalam mobil, Harvey melirik 4 karakter, Zero Bar, di papan nama, dan berkata dengan ragu, Tianxun, apakah ini pangkalan yang Anda cari? Petik 2. Itu benar. Zhao Tianxun mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, Saudara York, ketika kami datang, kami melihat sekeliling dan menemukan bahwa lokasi di sini bagus, popularitasnya sangat tinggi, dan ada orang-orang dari 3 agama dan 9 tingkatan, yang nyaman bagi kita untuk mendapatkan informasi. Kebetulan pemilik bar ini sangat ingin menjual bar, jadi saya meletakkannya dan menggunakannya sebagai benteng kami. Juga, saya membeli sebuah villa di dekat area Villa Tianqishan. Saudara York, Anda dan Nona Qin dapat tinggal di sana. Harvey tidak bisa menahan tawa. Saya tidak tinggal di sini, mengapa membeli villa? Zhao Tianxun menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara York, Anda sekarang adalah Raja Nanyu, dan Anda juga orang yang terhormat. Tentu saja, lingkungan tempat tinggal Anda lebih baik. Petik 2. Wang Qi, Zhang Mang dan yang lainnya juga mengangguk. Harvey tidak pandai menolak kebaikan saudara-saudaranya, dia mengangguk dan berkata, oke, karena kamu sudah membelinya, akan sia-sia jika kamu tidak tinggal di sana. Tidak ada seorang pun di bar. Jadi, Harvey berbalik di bar, dan kemudian datang ke kantor bos di lantai atas. Qin Hongye mengikuti. Hongye, jika kamu ingin Wang Qi dan yang lainnya membawamu ke villa untuk beristirahat sebentar, kamu tidak perlu mengikutiku sepanjang waktu. Petik 2. Harvey duduk di belakang meja dan memandangi wanita yang sedang duduk di sofa membaca majalah. Kamu sibuk dengan urusanmu sendiri, jangan khawatir tentang aku. Petik 2. Qin Hongye melambaikan tangannya. Melihat wanita itu tidak ingin pergi, Harvey tidak mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun, wanita bisa tinggal di sini, setidaknya mereka cukup menarik. Setelah beberapa saat, Zhao Tian mengirim rincian dari 2 wakil presiden dan 5 wali dari Asosiasi Wushu Guangdong Barat. Harvey mengambil informasi itu dan melihatnya. Baru pada malam hari Harvey membaca informasi dari 7 orang dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang 7 orang. Setelah makan malam, Harvey memanggil Zhao Tianxun dan Wang Qi ke kantor untuk rapat. Harvey melemparkan R0K0K ke masing-masing dari 5 orang Zhao Tianxun, lalu menyalakannya sendiri, dan berkata, Tianxun, biarkan seseorang memeriksa di mana Guo Mengcuan sekarang. Saya berencana untuk bertemu orang ini. Petik 2. Guo Mengcuan, Wakil Ketua.
Asosiasi Wushu Barat. Petik 2. Zhao Tianxun tertegun sejenak, Saudara York, apa yang kamu lakukan dengannya? Petik 2. Harvey tersenyum ringan dan berkata, Guo Mengcuan adalah wakil ketua paling bergengsi di Provinsi Guangdong Barat sekarang, dan bawahannya mendukungnya. Ada juga banyak orang, dan itu dapat dianggap sebagai 100 panggilan. Jika kita dapat mengendalikan Guo Mengcuan, itu akan sangat membantu kita untuk menaklukkan Asosiasi Wushu Guangdong Barat. Petik 2. Tapi Guo Mengcuan serakah dan agresif, licik seperti rubah, aku khawatir dia tidak begitu mudah dikendalikan. Zhao Tianxun mengerutkan kening. Harvey menghembuskan asap, matanya dingin, tidak peduli siapa dia, jika dia bisa menggunakannya untukku, itu yang terbaik, jika tidak, bunuh Wu She. Periksa di mana dia sekarang. Di mana? Petik 2. Zhao Tianxun mengangguk, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Bab 308. Bab 308, siapa yang mengirimnya? Sekitar pukul 8 malam. Meskipun kota metropolitan Xiangcheng tidak sesejahtera Aorus Hills, lampu-lampu di daerah perkotaan masih terang dan terang, menyalakan langit malam yang gelap. Bar jam 0, yang telah sunyi selama sehari, juga menjadi hidup. Saudara-saudara dari kamar dagang 5 naga tetap tinggal untuk menjaga bar titik 0. Harvey membawa Qin Hongye dan Zhao Tianxun ke restoran Fuxing. Sekitar pukul 8.30 malam, Harvey dan rombongannya tiba di restoran Fuxing. Setelah memarkir mobil di pintu, Harvey dan kelompoknya berjalan langsung ke restoran. Semuanya, apakah Anda memiliki tempat duduk yang dipesan? Petik 2. Seorang pelayan berbaju congsam menyapa dengan antusias. Harvey tersenyum kecil, Tuan Guo mengundang kami ke sini. Petik 2. Oh, jadi Anda adalah teman Tuan Guo, saya akan mengantar Anda ke sana, pelayan itu tersenyum. Tidak perlu, kita bisa pergi sendiri. Petik 2. Harvey melambaikan tangannya untuk menolak, lalu berjalan ke atas bersama Qin Hongye dan yang lainnya. Sepanjang jalan, sampailah di lantai 4. Saya melihat bahwa di kedua sisi koridor yang menuju ke lantai 5 berdiri lebih dari selusin pria berpakaian putih. Selain itu, setiap orang adalah seniman bela diri, dan basis kultivasi mereka berkisar dari tengah hari hingga puncak yang terakhir. Lantai atas adalah area pribadi, berhenti. Ketika Harvey dan kelompoknya mendekat, para pria itu segera memblokir mereka, dengan ekspresi arogan dan lubang hidung mereka mengarah ke atas. Pada saat ini, para tamu yang sedang makan di lantai 4 memandang Harvey dan rombongannya seolah-olah mereka bodoh. Apakah ada yang salah dengan orang-orang ini? Apakah kamu tidak tahu siapa yang makan di sana? Petik 2. Mungkin ini pertama kalinya di sini, jadi saya tidak mengerti aturannya. Petik 2. Jika Anda mengganggu makan wakil Presiden Guo, orang-orang ini akan selesai, para tamu berdiskusi dan bercanda. Wajah Harvey tenang, dan dia berkata dengan ringan, aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Guo Mengcuan, menyingkirlah. Petik 2. Bahkan jika ada sesuatu untuk dibicarakan, itu harus menunggu wakil Presiden kita Guo selesai. Makanannya. Petik 2. Seorang pria berwajah bulat melambaikan tangannya, wajahnya sangat tidak sabar, seperti mengejar lalat. Aku tidak punya waktu untuk menunggunya. Petik 2. Harvey menjawab dan hendak naik ke atas. Nak, kamu sangat menyeret, apakah kamu ingin tuanku mengendurkan tulangmu? Petik 2. Pria berwajah bulat itu mencibir dan mengulurkan tangan untuk meraih kerah Harvey. Namun, tangan pria berwajah bulat itu hanya setengah terentang. Desir. Cahaya sedingin es tiba-tiba muncul, secepat kilat. Engah. Percikan darah. Pergelangan tangan pria berwajah bulat itu patah di akarnya. Detik berikutnya. Ah! Pria berwajah bulat itu tertegun selama beberapa detik, lalu menjerit histeris. Kali ini, tidak hanya pria lain yang terkejut, tetapi para tamu yang makan di lantai 4 juga ketakutan gila. Ah, tewas-tewas. Lari-lari. Kebanyakan orang tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi, jadi mereka berbalik dan lari. Ada juga beberapa orang yang sangat ketakutan sehingga kaki mereka lemah dan duduk di tanah, tidak dapat berlari bahkan jika mereka mau. Qin Hongye memegang pedang lembut bernoda darah dan melirik dingin ke arah pria lain, siapapun yang berani menyentuhnya, mati. Suara dingin memasuki telinga semua orang dan mengejutkan semua orang. Tegas, kejam dan kejam, memotong tangan orang lain dengan satu pedang, namun begitu tenang. Hati seperti ini tidak sebaik banyak pria. Zhao Tianxun, Wang Qi dan yang lainnya juga dikejutkan oleh tubuh harimau mereka, dan mereka jelas juga ketakutan. Harvey melirik Qin Hongye. Selain tersentuh, dia juga merasa bahwa wanita itu sedikit terlalu kejam. Tampaknya dia akan lebih tercerahkan di masa depan. Kalau tidak, akan terlalu menakutkan untuk memotong tangan dan kaki orang di setiap belokan, bukan? Pergi. Bunuh mereka, orang. Orang lain tercengang beberapa saat sebelum mereka pulih dari keterkejutan mereka dan bergegas menuju Harvey dan yang lainnya. Pergelangan tangan Qin Hongye menjentik, bunga pedang di tangannya terbalik, dan dia menikam beberapa pria ke tanah dalam sekejap. Zhao Tianxun, Wang Qi, Zhang Mang, Zhang Xiong dan Wu Yupeng juga menembak satu demi satu, langsung bertarung dengan pria lain. Harvey tampak acuh tak acuh dan berjalan ke atas selangkah demi selangkah. Siapapun yang ingin mendekati Harvey akan ditikam oleh Qin Hongye atau Zhao Tianxun dan yang lainnya. Terkunci. Ketika Harvey melangkah ke lantai 5, selusin pria yang menjaga kedua sisi koridor semua jatuh ke tanah, meratap dan menjerit. Pada saat ini, hanya ada satu meja bundar di aula besar di lantai 5.
Seorang pria parubaya mengenakan kain putih, dengan rambut pendek, pelipis putih, bahu besar dan pinggang bundar, sedang duduk di meja makan. Harvey mengenali pria parubaya itu sekilas, itu adalah Guo Mengcuan. Ada lebih dari selusin hidangan di atas meja, penuh dengan daging dan sayuran. Di sebelah meja makan berdiri 4 pria berpakaian hitam dan 4 gadis congsam dengan tubuh seksi dan wajah menawan, memegang anggur, teh, dan buah di tangan mereka. Pada saat ini, Guo Mengcuan sedang makan dan minum, seolah-olah apa yang baru saja terjadi tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, 4 pria berpakaian hitam lainnya menatap Harvey dan kelompoknya, mata mereka penuh dengan niat membunuh. Keempat gadis congsam itu gemetar, jelas ketakutan dengan apa yang terjadi di koridor barusan. Harvey tersenyum dan berkata, Wakil Presiden Guo sangat menikmatinya. Satu orang membungkus lantai berikutnya, makan begitu banyak hidangan, dan memiliki seorang wanita cantik yang menyajikan teh dan menuangkan anggur. Setelah berbicara, Harvey maju selangkah dan bergerak menuju meja lewat. Namun, tepat saat Harvey mendekat, seorang pria berbaju hitam menendang kakinya ke tanah, seperti sebuah truk yang bergegas menuju Harvey. Namun, saat pria berbaju hitam itu bergegas mendekat, sesosok bayangan muncul dan menusuk dengan pedang. Memanggil. Pedang itu seperti ular perak yang mengeluarkan huruf, terlihat lembut dan tidak berdaya, tetapi sebenarnya sangat ganas. Segera, hanya puci yang terdengar, dan semburan darah keluar. Pria berpakaian hitam itu berteriak, menutupi bahunya yang berdarah dengan satu tangan, dan melangkah mundur ke belakang. Oleh karena itu, tepat pada saat ini, Qin Hongye menusuk bahu pria berpakaian hitam ini dengan pedang. Qianzi, kamu baik-baik saja. Petik 2. Bunuh jalang itu. 3 pria berpakaian hitam lainnya meraung marah, bergegas menuju Qin Hongye. Melihat ketiga pria berpakaian hitam ini bergegas ke arah mereka, Zhao Tianxun dan Wang Qi tidak ragu-ragu dan menghampiri mereka. Pertempuran sedang berlangsung. Harvey tidak peduli dengan pertarungan Qin Hongye. Lagi pula, jika mereka ingin menjadi lebih kuat, mereka secara alami harus berjuang terus-menerus. Oleh karena itu, Harvey duduk tepat di seberang Guo Mengcuan, mengambil cangkir selimut, melambaikan tangannya, tuangkan anggur. Gadis congsam dengan botol anggur mengintip Guo Mengcuan, melihat bahwa Guo Mengcuan tidak berbicara, dan pergi. Bantu Harvey menuangkan segelas anggur. Harvey mengambil gelas dan menyesapnya, lalu mengambil beberapa kacang dengan tangannya dan melemparkannya ke mulutnya. Deng! Guo Mengcuan memecahkan cangkir langsung di atas meja, menatap Harvey, dan berkata dengan dingin, katakan padaku, siapa yang mengirimmu untuk membunuhku? Chu Sangyong, Zhu Zengchun, atau Wei Changji? Petik 2. Tidak. Petik 2. Harvey menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Guo Mengcuan, aku di sini bukan untuk membunuhmu, tetapi untuk berbicara denganmu tentang hal-hal lain. Petik 2. Guo Mengcuan menatap Harvey dengan muram, orang-orangmu telah melakukan ini padaku. Banyak orang, tetapi sekarang kamu mengatakan kamu ingin berbicara denganku, apakah kamu bercanda? Petik 2. Bang! Guo Mengcuan menamparkan meja dan berdiri, dan paksaan yang kuat meledak seketika. Bab 309. Bab 309, menjalani kejahatan tidak bisa dihindari. Ketika paksaan menyebar, itu seperti sungai yang berjatuhan, langsung menutupi seluruh lantai 5. Keempat gadis congsam yang berdiri di samping sangat ketakutan sehingga tubuh halus mereka bergetar, dan wajah mereka menjadi pucat. Bang! Piring dan peralatan makan di atas meja bergetar karenanya. Namun, Harvey masih meminum anggur dengan tenang dan tenang, tidak terpengaruh sama sekali. Pupil mata Guo Mengcuan menyusut tajam, tampaknya tidak mengharapkan Harvey mampu menahan tekanannya. Wah, kamu benar-benar memiliki beberapa keterampilan, tidak heran kamu berani lancang denganku. Petik 2. Guo Mengcuan menyipitkan matanya, lalu duduk, dan berkata, aku ingin mendengar, apa sebenarnya yang ingin kamu bicarakan denganku? Harvey mendecakkan lidahnya, menatap Guo Mengcuan, dia berkata, serahkan padaku, dan aku akan membantumu. Menaklukkan Asosiasi Wushu Guangdong Barat. Guo Mengcuan tertawa dan berkata, wah, apakah kamu bermimpi? Tahu siapa saya? Saya Guangdong Wakil Ketua Asosiasi Seiwu di bawah. Satu orang, ada lebih dari 10.000 orang. Siapa Anda? Anda berani membiarkan saya tunduk kepada Anda? Harvey berkata ringan. Atau, aku tidak akan menemukanmu. Petik 2. Guo Mengcuan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan berkata, aku telah hidup selama bertahun-tahun, Guo Mengcuan, dan ini adalah pertama kalinya aku hidup melihat seorang keturunan muda yang arogan dan bodoh sepertimu. Anda dapat membantu saya menaklukkannya. Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Barat. Ini konyol. Saya dapat menyelamatkan hidup Anda jika Anda merindukan Anda muda. Namun, hukuman mati dapat dihindari, dan kehidupan hukuman tidak bisa dihindari. Katakan padaku, apakah kamu ingin aku mematahkan kedua tangan atau kedua kakimu? Petik 2. Harvey meminum anggur dengan tenang, tanpa mengangkat kelopak matanya. Guo Mengcuan, saya menyarankan Anda untuk duduk dan berbicara dengan saya, jika tidak, Anda akan benar-benar menyesalinya. Mencari kematian. Kesabaran Guo Mengcuan batasnya telah tercapai. Dia berteriak keras, seperti macan tutul yang terluka, melompat langsung di atas meja makan, dan menghantam wajah Harvey dengan pukulan. Ledakan. Meskipun pukulan ini hanya menggunakan 50% dari kekuatannya, itu sudah tak terbendung, udara hancur, dan ada ledakan sonic boom.
Keempat gadis berbaju congsam yang berdiri di samping mereka sudah ketakutan, mereka dengan cepat mundur dan bersembunyi di sudut. Orang-orang yang berbaring di koridor juga bergegas ke atas pada saat ini. Ketika mereka melihat bahwa Guo Mengcuan sudah bergerak, mereka semua bersemangat. Dengan wakil presiden Guo mengambil tindakan, anak ini, dan orang-orang itu sekarang, akan mati. Berani sombong di depan mereka, bodoh sekali. Namun, di hadapan pukulan keras Guo Mengcuan, Harvey acuh tak acuh, duduk di tempat, minum dengan gelas di tangan kanannya. Melihat Harvey bersembunyi tidak bersembunyi, Guo Mengcuan mencibir lagi dan lagi. Bahkan jika anak ini sangat kuat, sekarang dia hanya bisa meledakkan kepalanya dengan satu pukulan. Tepat ketika pukulan Guo Mengcuan hanya berjarak 20 cm dari wajah Harvey, Harvey mengangkat tangan kirinya dan memblokir pukulan itu dengan mudah. Ledakan. Sebuah ledakan membosankan. Seluruh lantai 5 terguncang. KKK. Ada retakan di bawah meja makan dan lantai kayu solid di bawah kursi tempat Harvey duduk. Yang mengejutkan Guo Mengcuan adalah bahwa Harvey tidak hanya menahan pukulannya, tetapi tubuhnya bahkan tidak bergerak. Bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatan macam apa anak ini? Tanpa menunggu Guo Mengcuan berpikir lebih jauh, Harvey membuka 5 jari tangan kirinya, lalu menutupnya dalam sekejap, meraih tinju Guo Mengcuan, dan melemparkannya ke samping. Desir. Guo Mengcuan segera dibuang seperti karung pasir. Bagaimana ini mungkin? Petik 2. Siapa anak ini? Petik 2. Dia benar-benar memblokir pukulan wakil presiden Guo dan membuang wakil presiden Guo. Petik 2. Bawahan Guo Mengcuan berseru satu persatu, dan tatapan mereka ke arah Harvey juga berubah secara tiba-tiba. Dari penghinaan dan penghinaan sekarang ke kehikmatan. Mereka awalnya berpikir bahwa Harvey hanya bisa naik ke atas dengan mengandalkan anak buahnya sendiri. Tapi siapa tahu, anak ini bahkan lebih kuat. Pada saat ini, Guo Mengcuan terbang lebih dari 10 meter, dan dia melemparkan ke udara, menendang kakinya ke arah pilar di belakang. Terkunci. Tiba-tiba, Guo Mengcuan tiba-tiba mempercepat, seperti harimau turun gunung, menerkam ke arah Harvey. Tinju Tiangang Fuhu. Guo Mengcuan berteriak marah, dan ketika dia mendekati Harvey, dia meninju kepala Harvey lagi. Ledakan. Kali ini Guo Mengcuan langsung menggunakan 90% dari kekuatannya, dan dia bermain seperti harimau yang mengaum dan bergemuruh. Angin tinju bergetar, niat membunuh ada di mana-mana, dan lingkaran cahaya kaki melonjak keluar, seperti semburan katarsis. Karena dia dibuang oleh Harvey, dan di depan begitu banyak orang, Guo Mengcuan menjadi marah. Dia sudah merencanakan untuk membunuh Harvey dan mempertahankan wajahnya. Tingkat kultivasi Guo Mengcuan berada di tengah-tengah Yuan-Yuan realem. Pukulan 90% dari kekuatannya terlalu kuat. Sebelum tinju mendekati Harvey, tanah di sekitarnya sudah retak, dan beberapa dinding juga retak. Orang-orang yang tidak terluka ringan, cepat kembali, menertawakan kemalangan satu persatu, dan bersiap untuk menyaksikan kepala Harvey diledakkan dengan pukulan. Namun, pada saat pukulan kuat Guo Mengcuan datang, Harvey membentuk tangan kirinya menjadi telapak tangan, mengangkatnya lagi, dan memblokir pukulan itu lagi. Ledakan, tinju. Dan telapak tangan bertabrakan, membuat suara gemuruh yang keras, dan kekuatan yang ganas dan keras berosilasi, seperti ribuan binatang buas yang keluar dari kandang, menyebar ke segala arah. Ledakan. Sebuah ledakan. Meja makan di depan tubuh Harvey meledak, dan supnya tumpah ke tanah. Tepuk. Suara renyah lainnya. Kursi Harvey juga dipecah menjadi serbuk gergaji. Keempat gadis congsam itu langsung terguling ke tanah, memperlihatkan banyak musim semi. Adapun pria yang tidak terluka ringan, mereka sangat terkejut sehingga mereka mundur dan tidak bisa berdiri teguh. Rao adalah seberapa keras pukulan Guo Mengcuan, Harvey masih memblokirnya, dengan mudah. Pada saat ini, Guo Mengcuan tercengang. Bawahannya juga tercengang. Bagaimana anak ini begitu kuat? Petik 2. Seorang adik laki-laki yang pahanya tertusuk gemetar dan berseru. Guo Mengcuan memandang Harvey dengan heran, merasakan kekosongan singkat di benaknya. Mustahil. Benar-benar mustahil. Kultivasinya berada di tengah Yuan-Yuan, dan dia telah mengerahkan 90% dari kekuatannya sekarang, mengapa dia tidak bisa membunuh anak di depannya ini? Harvey mengabaikan ekspresi ketakutan semua orang, tetapi melihat gelas anggur yang pecah di tangannya dan menghela nafas, saya hanya ingin minum, mengapa Anda mengganggu saya? Mengapa Anda tidak bisa duduk dan berbicara saja? Saya masih ingin minum. Pergilah ke neraka dan minum bersama Raja Neraka. Guo Mengcuan meraung, memutar pukulan, mengerahkan semua ki sejatinya, lalu meninju langsung ke Harvey. Ledakan. Pukulan ini dilempar, dan pukulannya sangat keras. Ki sejati kaki berubah menjadi harimau yang ganas dan membantainya ke arah Harvey. KKK, lantai. Retak, dinding retak, pilar retak, dan seluruh lantai 5 mulai runtuh, seolah-olah akan runtuh. Gedung ini akan runtuh, itu akan runtuh, lari. Lari-lari. Pria-pria yang terluka itu dan keempat gadis congsam itu tidak lagi berani tinggal di sini, dan bergerak menuju gedung itu. Pergi terburu-buru. Saat orang-orang ini bergegas turun, Harvey juga meninjunya. Bab 310.